Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok GTI kelas E, kelompok 7, dan di sini kami akan menjelaskan konsep dari game kami yaitu Escape Room plus Backroom. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Azura Nurhania dengan NIM belakang 019 dan teman-teman saya. Saya Aditya Olea dengan NIM belakang 006. Kenalin, aku Muhammad Yudha Triananda dengan di belakang 142. Nama saya Rehga Termawan dengan di belakang 177. Oke, mungkin yang selanjutnya adalah penjelasan dari konsep game kami. Kepada Yuda dipersilahkan. Oke, jadi konsep game kami itu adalah tadi konsep escape room sama konsep backroom. Jadi kayak escape room itu kan game kayak kita kejebak di dalam sebuah labirin kan, sebuah maze, terus kita bakal menyelesain beberapa puzzle buat keluar. Terus kita tambahin dengan konsep backroom, yaitu dengan kita ada dinding kuning dan segala macam. Dia konsep horornya pakai backroom. Yang lahirlah nama game kita itu adalah Backroom Escape. Jadi di sini kita kayak ini kita, terus kita dikejar musuh gitu kan. Terus kita bakal nyelesain beberapa puzzle yang nanti kita bakal tunjukin, terus kita bakal dapat kunci buat keluar dari backroom tersebut. Mungkin konsepnya segitu aja. Untuk yang selanjutnya, kita bakal simulasiin sekalian menjelasin gimana sih game yang kami buat ini. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian world dan visual environment-nya. Pada bagian ini tuh, kami menggunakan map utama dalam game. Mungkin kita sekaligus nunggu ya. Nah, jadi bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Nah, di situ tuh ada map utama dalam game kami yang bentuknya itu adalah maze atau labirin dengan tema backroom. Dan tampilan game ini tuh sebenarnya menggunakan perspektif 3D. Jadi buat memudahkan penjelasan struktur mapnya, pada demo ini tuh kami gunain tampilan orthographic top view atau tampak dari atasnya. Jadi dengan tampilan top view ini tuh kita bisa lihat dengan jelas di mana posisi-posisi penting dalam game yang kami buat ini. Yang pertama itu adalah layout maze. Jadi struktur maze-nya ini tuh dibangun menggunakan sistem grid yang terdiri dari jalur dan dinding, dan setiap bagian map itu direpresentasikan menggunakan karakter tertentu. Nah, adapun jalur yang dapat dilewati pemain dan dinding pembatas itu disusun menyerupai labirin. Terus di sini tuh ada 3 area utama. Yang pertama itu adalah spawn area yang berada di bagian tengah map atau bisa disebut juga dengan lobby. Dan spawn area ini tuh menjadi titik awal pemain ketika permainan dimulai. Nah, yang kedua itu adalah puzzle. Di sini kami menggunakan 3 puzzle, puzzle 1, puzzle 2, dan puzzle 3. Dan penempatan puzzle-puzzle ini tuh dibuat secara tersebar. Jadi si pemain itu harus ngelakuin eksplorasi sebelum bisa nyelesain seluruh tantangan yang ada pada game ini. Dan posisi puzzle yang terpisah ini tuh juga ngebantu meningkatkan interaksi pemain dengan lingkungan permainannya. Terus bagian terakhir itu adalah exit gate, yang dimana kalau misalkan si pemain itu udah selesaiin seluruh puzzle, dia itu bakal bisa menuju exit gate yang berada di bagian luar maze. Nah, jadi secara teknis, layout maze itu disimpan dalam bentuk grid karakter menggunakan array 2 dimensi, dan setiap karakternya itu merepresentasikan jenis area tertentu. Dan melalui tampilan orthographic top view ini, kita juga bisa ngelihat gimana sih struktur dari labirin yang kita buat itu dan posisi spawnnya di mana, area puzzle-nya di mana. Jadi kayak si pemainnya itu bisa melihat secara langsung gitu untuk memudahkan permainannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan movement ya. Untuk movement, pemain bergerak menggunakan tombol W, A, S, dan D. Arah gerak tidak memakai sumbu dunia secara kaku, tapi mengikuti arah kamera secara horizontal. Artinya, kalau misalnya player menekan W, player akan bergerak ke arah kamera melihat, itu maju ke depan. Dan ketika menekan A atau D, player bergerak ke samping menggunakan arah strafe. Jadi kalau A itu ke kiri dari arah kamera dan D ke arah kanan. Secara konsep, posisi player berubah seperti ini. Karena game ini first person, posisi kamera juga merupakan posisi player. Kamera memakai kamera pose sebagai lokasi mata pemain dan kamera front sebagai arah pandang. Game ini juga punya mode third person yang bisa digunakan untuk melihat karakter dari belakang. Jadi saat kamera berubah mode, view matrix-nya ikut berubah, tapi posisi dasar player tetap sama. Dan untuk collision, maze kami berbentuk grid. Setiap sel bisa berupa jalan atau dinding. Saat player mau bergerak, program tidak langsung menerima posisi baru. Program sampling beberapa titik di sekitar player seperti tengah, depan, belakang, kanan, dan kiri.
Kalau salah satu titik masuk ke sel dinding, posisi baru ditolak. Dengan cara ini, player tidak akan bisa menembus tembok, tapi implementasinya tetap ringan dan mudah dites. Jadi konsepnya itu seperti bounding radius sederhana. Berikutnya akan dijelaskan oleh Adit. Oke guys, kayak yang udah dijelasin si Jura tadi, jadi puzzle kita tuh kesebar-sebar gitu. Nah, kita juga punya beberapa puzzle, salah satunya 8 puzzle, di mana si 8 puzzle ini punya beberapa inti penting ya. Yang pertama itu, kita bakal nentuin initial state, yang mana kita masuk ke dalam game, itu initial state-nya acak, dan kita hanya punya satu goal state, yaitu ngurutin angkanya. Di sini kita punya beberapa inti penting yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, di sini kita nge-sign pakai array 9 gitu, di mana 0 sampai 8, yang mana 0 itu adalah kondisi kosong, dan 1 sampai 8-nya itu angka-angkanya yang harus kita solve gitu. Nah, selain itu kita juga punya beberapa puzzle lagi. Kita ada tic-tac-toe puzzle. Oke. Nah, di sini selain 8 puzzle juga ada tic-tac-toe, di mana di sini kayak permainan klasik 3 lawan 3, maksudnya 3 kali 3 lawan AI gitu. Nah, jadi tujuannya kita bakal nyamain, kita harus bikin simbol X itu berturut-turut secara vertikal, horizontal, maupun secara diagonal gitu. Oke, selain 8 puzzle, tic-tac-toe, kita juga punya Minesweeper, salah satu puzzle kita juga, di mana mekanik di Minesweeper ini bakal ngungkap kotak aman pada grid-grid tertentu berdasarkan petunjuk angka yang udah nunjukin jumlah ranjau di sekitarnya gitu. Jadi, secara nggak langsung kita bisa tarik kesimpulan bahwa tujuan game ini tuh ngebersihin papan dari kotak kosong tanpa ngeledakin ranjau tersembunyi gitu. Jadi kita harus nge-solve itu semua dengan tujuan dan mekanik yang udah. Oke, puzzle yang berikutnya kita juga ada projection align puzzle, di mana mekanik dari projection ini dia bakal manipulasi sudut pandang kamera gitu. Jadi kita punya view 1, 2, 3 dan peralihan mode proyeksinya, di mana tombol O itu untuk ortografik dan tombol P itu untuk perspektifnya. Nah, tujuan dari puzzle yang ini tuh kita bakal nyelarasin potongan objek 3D yang kesebar acak gitu, biar kelihatan menyatu, terus membentuk karakter angka 1 gitu di layar. Nah, di sini kita nerapin teori demonstrasi langsung materi GTI mengenai perbedaan karakteristik proyeksi paralel dan juga distorsi jarak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gameplay sistemnya. Jadi di sini kan ada musuh kan. Dia di sini kita memakai konsep Astar. Jadi di sini enemy system di backroom dia bakal mengejar sesuai dengan main system ya, dibentuk grid. Karena pathfinding-nya kita memakai Astar biar lebih cepat gitu. Jadi kalau kita kena bakal jump scare. Jadi Astar cocok untuk kasus ini karena dia setiap match kan bisa dianggap sebagai node kan, dan setiap langkah ke scale punya cost yang agak berbeda dikit. Jadi alurnya kayak dia enemy position terus kita convert ke match ya, terus kita bakal convert tadi map tadi kita bakal convert sebagai pathfinding solution gitu. Terus selanjutnya ada audio. Jadi untuk audio kami membuat modul audio manager. Tadi kalau ada suaranya itu bakal jadi kayak tiap ngebuka center, ngebuka puzzle, ngebuka map, mini setting itu bakal ada suara juga. Jadi di sini ada kita membuat setting juga buat minimap setting, itu semuanya memakai modul audio setting dan membuat nge-polish game ya. Mungkin seperti itu aja sih.